Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an wa arsyadani wa iyyakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yadahu. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala, dan masih pada pembahasan salat sunnah. Pada bagian yang kedua, Al-Qismu Tsani ma tusannu lahul jama'atu wa minhu salatut tarawih. Bagian yang kedua, di antara salat sunnah yang disyariatkan dan boleh berjamaah, itu diantaranya adalah salat at-tarawih. Kalau di buku terjemahan di halaman berapa ya? Nah, 451. Baik. Al-awwal kata beliau tentang pengertian salat tarawih. Mafhumu salat tarawih. Apa sih salat tarawih tersebut? Sumiyat bidzalika li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli arba'i raka'atin. Jadi dinamakan dengan istilah tarawih sebab adalah dulu para sahabat mereka yastarihun. Istaraha yastarihu istirahatan wa tarwihan ay wa tarwihatan. Jadi yang disebut dengan tarawih itu adalah jamak daripada tarwihah. Maksudnya jeda, istirahat. Dari situlah kemudian disebut dengan salat tarawih. Dan al-musammayat wal mustalahat, tentang penamaan dan juga istilah, itu lazimnya kebanyakannya tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Contohnya misalkan penamaan salat tarawih tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Contohnya misalkan penamaan salat tahiyatul masjid, atau misalkan salat-salat yang lainnya, itu hanyalah mustalahat daripada para ulama sepeninggalnya Rasulullah SAW, dari sejak zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya, untuk memudahkan identifikasi dan supaya pembahasan hukum lebih mudah dan mencocoki hakikat yang ada. Naam. Wa tarawihu hiya qiyamu ramadhana awwal al-lail, dan yang dimaksud dengan tarawih itu adalah seseorang qiyam, yakni melaksanakan salat di bulan Ramadan awwal al-lail, terutama ketika di awal lail, yakni dimulakan setelah ba'diyah isya dan selesainya sebelum datangnya waktu salat subuh. Wa yuqalu at-tarwihatu fi syahr Ramadan, dan at-tarwihah itu merujuk pada satu salat yang ada jeda istirahat, yang itu biasanya lazimnya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Li'annahum kanu yastarihuna ba'da kulli taslimataini. Itu berkenaan dengan ciri khusus bahwa ketika qiyam Ramadan, maka adalah Rasulullah SAW dan para sahabat istirahat setiap 2 kali salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah itu jeda istirahat agak lama. Demikian. Bina'an ala hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, yang demikian berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Annaha su'ilat kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha ya ditanyakan oleh sahabat yang lainnya, dan Aisyah radhiyallahu taala anha ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling mudah, dan hikmahnya adalah beliau banyak menghafal hadis daripada Rasulullah SAW. Dominan dan mayoritas hadis tentang bagaimana
ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan bagaimana keadaan beliau ketika di rumah beliau, itu kebanyakannya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ditanya bagaimana sih salat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Qalat, maka Aisyah menyatakan, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Adalah Rasulullah SAW yang aku tahu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika salat malam di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak pernah melebihi 11 rakaat. Yang Aisyah ketahui dari praktek Rasulullah SAW. Ini disebut dengan sunnah qauliyah atau fi'liyah, disebut dengan sunnah fi'liyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya kemudian para ulama berbeda pendapat ketika mengulasnya. Ketika fi'liyah, maka kemudian para ulama menyatakan yang demikian bukan merupakan satu hal yang baku dan pembatasan. Artinya tidak masalah jikalau melebihi 11 rakaat. Beda hal jikalau fi'liyah. Walaupun yang lebih utama tetap mencocoki apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Naam. Nanti akan kita bahas tentang jumlah rakaatnya. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Maka beliau salat 4 rakaat. Sebagian para ulama menyebutkan 4 rakaat tadi, sebagian kecil maksudnya, bahwa 4 rakaat tadi memang 4 rakaat. Tetapi yang lebih kuat sebagaimana diulas para ulama berdasarkan hadis-hadis yang lain, terutama hadis yang menyatakan salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 berarti setiap 2 rakaat maka ditutup dengan salam. Penyebutan kalimat 4 rakaat tadi untuk menyebutkan jeda istirahat dilakukan setelah 4 rakaat, maka seakan-akan disebutkan bahwa salat malam Rasulullah SAW itu 4-4-3. Padahal makna detilnya maksudnya adalah 2 salam langsung bangkit, kemudian 2 salam jeda agak lama. Maka 2 tadi disebut dengan 4, demikian. Wadalla qawluha radhiyallahu ta'ala anha yusalli arba'an thumma yusalli arba'an ala anna hunaka faslan bainal arba'il ula wal arba'il thaniyati wathalathil akhirah. Maka ada jeda waktu lumayan. Jangan engkau tanya, kata Aisyah, tentang bagaimana panjangnya salat malam Rasulullah SAW, bagaimana sempurna dan baiknya salat Rasulullah SAW. Beliau ketika Ramadan mulai sesudah Isya dan selesainya ketika hampir menjelang subuh. Itu salat malam Rasulullah SAW di bulan Ramadan, 11 rakaat. Ya, kalau kita mungkin 11 rakaat ya setengah jam mungkin begitu. Tapi Rasulullah SAW dari awal setelah Isya sampai menjelang subuh saat beliau akan makan sahur untuk puasa. Wa yusallimu fil arba'i min kulli rak'ataini. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain, karena Rasulullah SAW yusalli minal laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin. Adalah Rasulullah SAW salat malam 11 rakaat dan beliau witir dengan 1 kali. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha umumnya yang menyatakan tentang sifat salatnya Rasulullah SAW, beliau menyebutkan dengan kalimat 4-4-3. Berarti 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, sudah berapa? 8. Kemudian Aisyah menyatakan wa yutiru bisalath. Beliau menutup dengan witir 3 rakaat langsung. 3 rakaat langsung. Kemudian perhatikan ketika Aisyah menyebutkan 11 rakaat dalam bentuk yang lainnya, Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah SAW beliau sholat 10 rakaat tarawihnya, kemudian ditutup dengan 1 witirnya. Jadi ketiga 11 yang mencocoki hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah 2-2-2-2-3, atau bisa juga 2 kali 5 berarti berapa?
10, kemudian tutup 1. Walaupun tidak masalah juga. 2 kali 4 menjadi 8, kemudian 2 witir tambah 1 witir lagi. Nah, itu tidak masalah sebetulnya. Wa fi lafdhin yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutiru bi wahidah. Demikian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, wa hadha yufassiru al-hadits al-awwal wa annahu yusallimu min kulli rak'atain, dan adalah beliau salam setiap 2 rakaat berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain, salatul laili mathna wathna, salat malam itu 2-2. Naam. Thaniyan, poin yang kedua kata beliau, salatut tarawihi sunnatun muakkadatun. Salat tarawih ini hukumnya adalah sunnah yang muakkadah, yang ditekankan. Jadi ada sunnah biasa atau mustahab, ada juga yang disebut dengan kalimat muakkadah, yang sangat ditekankan. Yang sangat ditekankan itu maksudnya kalau kita tidak punya udzur syar'i, tidak punya halangan, sehat saja, tidak punya halangan, maka kita sangat ditekankan. Tidak masalah juga tidak mengerjakan, tapi kalau sering ditinggalkan maka tercela. Kalau itu disebut dengan sunnah yang muakkadah. Sannaha Rasulullah SAW biqaulihi wa fi'lihi. Maka ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan beliau dan juga praktik beliau. Jadi salat tarawih ini adalah salat yang sunnah muakkadah. Sebagian orang yang tidak memahami hal ini, misalkan pada golongan yang menyebut dirinya misalkan jokam atau semacamnya, mungkin antum tahu apa itu, atau misalkan banyak sekte daripada Syiah dan yang lainnya, mereka menyatakan tarawih ini tidak disunnahkan, dan yang mensunnahkan adalah Umar bin Khattab. Padahal di sini dijelaskan dan ditegaskan bahwa salat tarawih ini disunnahkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan beliau dan juga dengan praktik beliau. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraggibuhum fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimatin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memotivasi para sahabat untuk secara umum di malam-malam Ramadan itu untuk salat sunnah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang dia salat di malam bulan Ramadan, motivasinya adalah karena iman dan juga mengharap pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan. Kalimat ghufira itu fi'il madhi atau fi'il mudhari, ikhwan. Barang siapa yang dia melaksanakan salat malam, ya fi'il madhi lil majhul, padahal balasan ampunan itu telah lewat atau akan datang? Akan datang. Maka para ulama menyebutkan jikalau fi'il madhi digunakan untuk akan datang, itu litahqiq. Fungsinya, faedahnya salah satunya adalah litahqiq, menyatakan kepastian. Maka boleh saja kita terjemahkan, barang siapa yang dia salat di malam bulan Ramadan, salat sunnah, motivasinya karena iman, mengharap pahala daripada Allah, maka pasti Allah Ta'ala akan ampunkan ma itu adalah ya isim mausul, semua yang telah lewat daripada dosa-dosanya. Walaupun kemudian para ulama membatasi, yang dimaksud adalah semua dosa-dosa yang kecil. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala ittafaqa al-ulama ala istihbabiha. Para ulama, yakni ahlu sunnah wal jamaah, pada semua madhab, pada setiap masa mereka sepakat dan tidak ada yang mengingkari, kecuali dari kalangan ahlul bid'ah. Ya, semacam tadi Syiah misalkan, semacam kalau zaman sekarang tadi Jokam misalkan, atau yang lainnya. Wala syakka anna salat at-tarawih sunnatun muakkadatun awwal man sannaha biqaulihi wa fi'lihi Rasulullah SAW. Dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa salat tarawih ini adalah salat yang disunnahkan, mempunyai ya, dalil daripada praktek dan perbuatan Rasulullah SAW. Nah, misalkan Rasulullah SAW beliau salat malam di salat tarawih di rumah beliau,
kemudian nanti beliau sholat lagi pada malam ke-23, 25 dan 27 berjamaah bersama sahabat Rasulullah SAW. Kemudian hadis Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan beliau mendapati Ubay bin Ka'ab sholat bersama beberapa orang sahabat di masjid, mengamalkan hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban. Rasulullah SAW kemudian memuji Ubay bin Ka'ab dan sebagian sahabat yang ikut, seraya menyatakan laqad ahsanu wa asabu, apa yang kalian lakukan ini, salat berjamaah di masjid di bulan Ramadan, itu sangat baik dan tepat sesuai sunnah. Naam, tepat sesuai sunnah. Wa idza qama al-muslimu Ramadan tasdiqan bi annahu haqqun syarahu Allah wa tasdiqan bima qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a bih wa ihtisaban li thawabi yarjullaha mukhlishan lahul qiyamah ibtigha'a mardati wa ghufranihi hasala lahu hadha as-sawab al-'azim. Maka jikalau seorang muslim melaksanakan salat tarawih dengan penuh keimanan, juga membenarkan sabda Rasulullah SAW, mengharapkan pahala daripada Allah, ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan, maka yang demikian dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu diampunkannya dosa, Maka di dalam Ramadan itu banyak hadis-hadis tentang pengampunan dosa. Contohnya misalkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian man qama lailata al-qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan hadis-hadis yang lainnya. Rabi'an, poin yang keempat, masyru'iyatul jama'ati fi salati tarawih wa qiyami ramadhana wa mulazamatil imami hatta yansarifa. Untuk tarawih disunnahkannya dilakukan berjamaah. Dilakukan berjamaah dan dia melazimi imam hatta yansarif, sampai imam pulang baru dia juga pulang. Yang pertama berdasarkan hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu qala sumna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan falam yaqum bina hatta baqiya sab'um minasyahri. Kami suatu saat, dan yang dimaksud di sini kemungkinan adalah tahun terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat kejadian ini. Kami, kata Abu Dzar, lagi pagi melaksanakan puasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Tidaklah beliau keluar ke masjid salat berjamaah bersama kami sampai Ramadan tersisa 7 hari. Sampai Ramadan tersisa 7 hari. Berarti sudah berapa hari lewat? Anggaplah 30. Sudah 23. Berarti berikutnya malam ke 24. Nah, di sini memang kadang-kadang terjemahan dan identifikasi para ulama beda-beda. Ada yang menyebutkan itu 23 atau 24. Makanya kemudian supaya aman tentang istilah ganjil atau genap itu tidak terlalu dipersoalkan. Sebab kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang ganjil dan genap, ya sebagian hadis menyebutkan setelah lewat 20 Ramadan, ya maka ya yang berikutnya itu adalah 10 terakhir. Berarti sebagian para ulama menyebutkan 21 yang kita kenal ganjilnya adalah pada tanggal 22. Seperti itu. Ya ala kulli hal, kalau kita tidak mempermasalahkan demikian, intinya semuanya kita lakukan. Ada yang menyebutkan 21, ada yang menyebutkan 22 dalam istilah lisan kita sebagai malam yang ganjil, wallahu taala alam bisawab. Naam. Jadi ketika Ramadan tersisa 7 hari. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul laili. Maka Rasulullah SAW keluar daripada rumah. Beliau datang ke masjid, kemudian sholat di masjid. Thumma lam yakum bina fis sabi'ah. Kemudian beliau malam berikutnya tidak keluar ke masjid. Maksudnya tidak salat sunnah tarawih di masjid. Tadi malam ke berapa ya kawan? 7. Kemudian tersisa berarti malam 24. Malam ke-25 beliau tidak keluar. Wa qama bina fil khamisati, kemudian malam ketiga tersisa 5 malam. Yang dimaksud
bilangan umum 30. Hatta dhahaba syatrul lail, sampai lewat tengah malam. Faqulna ya Rasulullah, law naffaltana, ya Rasulullah, seandainya engkau salat sunnah bersama kami, baqiyata lailatina hadhih, sisa malam ini semuanya. Maksudnya seandainya sejak malam tersebut sampai sisa 2 atau 3 malam berikutnya semuanya salat tarawih secara berjamaah. Faqal, maka Rasulullah SAW menyebutkan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiballahu lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya barang siapa yang dia salat sunnah di malam Ramadan bersama imam sampai imam pulang, maka akan dicatat untuknya ibadah salat 1 malam suntuk. Ya, ini motivasi. Ini adalah pujian, menunjukkan tentang disyariatkannya salat sunnah di malam Ramadan bersama imam berjamaah. Ini ada dalilnya. Barang siapa yang salat bersama imam, itu sendirian atau berjamaah? Tentu saja berjamaah. Naam. Bersama imam pulangnya nunggu selesai, maka dia akan dicatat bagaikan dia salat semalaman suntuk. Falamma kanat rabi'atu, dan ketika tersisa 4 malam beliau tidak salat malam di masjid. Falamma kanat tsalitsatu jama'ahlah, ketika tersisa 3 malam untuk usainya Ramadan, beliau mengumpulkan keluarga beliau, beliau kumpulkan istri-istri beliau, begitu juga semua manusia ketika tersisa 3 malam. Kalau tersisa 3 malam itu berarti malam keberapa ya? 27, 28, 29. Bisa 27, bisa 28. Nah, begitu kan. Jadi walaupun nanti disebutkan oleh beliau malam 23, malam 25, kemudian malam 27 di bagian berikutnya. Beliau kumpulkan keluarga beliau, kemudian istri beliau, kemudian semua manusia. Perhatikan kalimatnya, jamaah lah. Beliau kumpulkan keluarga beliau, anak istri beliau, kemudian beliau panggil para sahabat. Faqama bina hatta khashina ayyafutana al-falah. Maka kami salat malam dari sesudah Isya sampai kami takut jangan-jangan ini kita kelewatan untuk makan sahur. Saking panjangnya. Qala qultu mal falah, apa itu al-falah? Al-falah itu bahasa kita keberuntungan, kesuksesan, keuntungan. Apakah itu keuntungan? Qala as-sahur, itu adalah makan sahur. Thumma lam yakum bina baqiyatu syahr, kemudian sesudah itu beliau tidak salat lagi pada malam ke-28, 29, 30 atau malam ke-29, 30. Naam. Qultu wa li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah SAW kharaja lailatan min jawfil laili. Adalah suatu saat Rasulullah SAW keluar. Artinya beliau setelah salat Isya pulang dulu. Kemudian para sahabat juga pulang. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW di tengah malam datang ke masjid. Fa shalla fil masjid fa shalla rijalun bi salatih. Beliau kemudian salat sunnah. Maka para sahabat kemudian langsung gabung salat sunnah di belakang Rasulullah SAW. Falamma kanatil lailatu rabi'atu ajizal masjidu an ahli. Ketika malam tersisa 4 malam, maka masjid tidak mampu lagi menampung. Masjid tidak mampu lagi menampung. Fatafika rijalun minhum yaquluna as-salah. Rasulullah SAW keluar di satu malam, kemudian beliau salat tarawih di masjid, kemudian salat bersama beliau beberapa orang laki-laki. Maka manusia membicarakan hal yang demikian. Pada malam berikutnya para sahabat berkumpul. Ketika Rasulullah SAW keluar, kembali mereka salat. Fa asbahan nasu yadhkuruna dzalik. Maka para sahabat menyebutkan yang demikian, saling cerita satu sama lain. Pada malam yang ketiga, para sahabat tumpah ruah, masjid tidak mampu lagi menampung. Maka
fa kharaja fasallu bisalatih, maka Rasulullah SAW salat bersama para sahabat. Kembali para sahabat menunggu, falamma kanatil lailatu arabiatu ajzal masjidu an ahli. Malam yang keempat enggak nampung lagi. Para sahabat sudah nunggu Rasulullah SAW, beliau tidak keluar, maka sebagian sahabat mengingatkan, as-salah, as-salah, wahai Rasulullah SAW, salat. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW hatta kharaja li salatil fajr. Rasulullah SAW enggak keluar masjid. Ya. Beliau keluarnya ketika salat subuh. Falamma qadal fajr aqbala 'alan nas. Nah, sesudah salat subuh, beliau kemudian menghadap para sahabat, kemudian beliau tasyahhada. Beliau membuka dengan muqaddimah, beliau bersyahadat. Kemudian beliau katakan, amma ba'du, kemudian sesudah pada demikian, fa innahu lam yukhwi alayya sya'nukum. Sesungguhnya aku tahu keadaan kalian tadi malam itu penuh di masjid. Walakinni khasyitu an tufrada alaikum salatal laili. Akan tetapi aku takut salat malam itu tufradu alaikum an tufrada alaikum salatul laili. Jangan-jangan kalau aku rutin nanti kemudian diwajibkan, fatajizu anha, kalian kemudian merasa keberatan. Jadi salat malamnya Rasulullah SAW yang disebutkan di hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis Aisyah, hadis Abu Dzar dan hadis-hadis yang lainnya itu rata-rata 3 kali. Sebelumnya beliau salat rutinnya di rumah, kemudian berjamaah bersama sahabatnya itu sekitar kurang lebih 3 kali. Daripada Abdurrahman bin Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Aku pernah keluar bersama Umar bin Khattab pada satu malam di malam bulan Ramadan ke masjid. Jadi keadaan Rasulullah SAW berapa kali tadi salat malam? 3 kali. Anggaplah misalkan tanggal 23, 25 atau 27, tambah 27. Kemudian beliau tidak lagi. Setelah itu beliau katakan, aku tahu bahwa kalian tadi malam ngumpul, tetapi aku takut diwajibkan atas kalian. Kemudian Rasulullah SAW wafat, keadaan demikian berlangsung. Fakanu yusalluna auza'an, para sahabat itu salat masing-masing. Jadi tetap para sahabat salat tarawih masing-masing. Ada yang di pojokan kiri, ada pojokan kanan, belakang, depan. Auza'an, masing-masing terpisah-pisah, berkelompok-kelompok. Ada yang satu orang jadi imam, di belakangnya 5 orang. Ada yang satu imam, di belakangnya 6. Ada yang kurang atau lebih. Keadaan demikian berlangsung di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai datanglah masa kekhalifahan siapa? Umar bin Khattab. Nah, ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Abdul Qari menceritakan, suatu malam aku keluar bersama Umar bin Khattab ke Masjid Nabawi satu malam di bulan Ramadan. Fa idzan nasu auza'un mutafariqun. Manusia itu terpencar, terpisah-pisah. Yusalli rajulu li nafsi. Ada yang salat di pojokan satu orang. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salati harahtu. Ada yang salat sendirian, dia jadi imam, di belakangnya ada beberapa orang. Ada 5, 6, ada lebih. Naam. Faqala Umar, maka Umar kemudian menyatakan, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin. Seandainya saja yang berpencar ini, yang banyak kelompok tadi, kita kumpulkan menjadi satu jamaah dengan seorang imam yang bagus bacaan dan banyak hafalannya. Thumma kharaja ma'ahu lailatan ukhra. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah salat di bawah satu imam yang bernama Ubay bin Ka'ab. Pada malam berikutnya Umar bin Khattab kemudian keluar, jamaah salat di bawah satu imam. Kemudian Umar saking senangnya menyatakan, ni'mal bid'atu hadhih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Dan mereka yang tidur itu lebih afdal daripada yang salat di awal malam. Wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Dan manusia umumnya memang langsung setelah Isya salat tarawih. Jikalau mampu sebetulnya lebih afdal, kata Umar bin Khattab, ya, salat malamnya itu diapakan?
diakhirkan, dijadikan sebagai tahajud. Tahajud itu maksudnya tidur dulu baru kemudian bangun. Wa hadhil ahaditsu, dan hadis-hadis ini tadullu ala masyru'iyyati salatit tarawih wa qiyam Ramadan jama'atan bil masjid. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa salat tarawih itu memang disyariatkan berjamaah di masjid. Wa an la man lazama al-imama hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin kamilatin. Dan dua keadaan, yang pulang duluan dengan yang pulang bersama imam, maka yang pulang bersama imam pahalanya dicatat 1 malam penuh. Ya, sebagian orang mungkin dia inginnya setelah salat tarawih nanti saja witirnya di rumah, kemudian dia pulang tanpa ada hajat. Maka yang demikian dibolehkan, tetapi tidak utama, menyelisihi sunnah. Yang lebih tepat adalah dia witir bersama imam, pulangnya sama-sama dengan imam. Kalau dia pulang duluan, dia luput daripada satu keutamaan, yaitu apa? Dicatat dia sholat malam 1 malam suntuk. Adapun perkataan Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi fa hadza ya'ni bihi fil lughah. Jadi maksud Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini, itu maksudnya adalah dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, sesuatu yang dia ada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya secara umum, maka itu semuanya disebut sebagai bid'ah. Adapun dari sudut syariat tidak demikian. Naam. Anna hadzal fi'la lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqt, walakin lahu usulun minasyari'ah yarju ilaiha. Jadi ada beberapa dalil yang tadi telah kita sebutkan, dan di sini beliau kembali mengulangi tentang dalil-dalil daripada sunnah tarawih secara berjamaah. Yang pertama adalah, di sini kembali beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memotivasi untuk sholat malam di bulan Ramadan, dan beliau juga sholat langsung bersama para sahabat walaupun beberapa malam. Kemudian beliau tidak melaksanakannya mu'allilan, karena ada satu alasan kuat. Apa itu? Ya, alasan beliau adalah khasyiya ayyuktaba alaihim. Rasulullah takut nanti jangan-jangan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat malam di bulan Ramadan itu disunahkan berjamaah karena Rasulullah SAW melakukannya. Kenapa beliau tinggalkan di sisa 2 malam terakhir Ramadan, di Ramadan terakhir beliau, di masa hidup beliau sebelum wafat? Karena takut diwajibkan. Kemudian yang kedua, kata beliau, adalah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat supaya mengikuti khulafa ar-rasyidun. Dan khulafa ar-rasyidun di zaman Umar bin Khattab, sebelumnya zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian zaman Utsman, kemudian zaman Ali, semuanya melaksanakan tarawih secara berjamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Kemudian Syekh bin Baz, kata penulis kitab ini, Syekh Wahab Al-Qahtani, aku mendengar Syekh bin Baz, beliau menyebutkan tentang perkataan Umar bin Khattab bahwa yang dimaksud dengan bid'ah di sini itu dari sudut bahasa. Annahum ahdatsuha ala ghairi mithalin sabiqin bil mudawamah 'alaiha fi Ramadan. Yang beliau lakukan adalah dirutinkan berjamaah pada semua Ramadan. Yang demikian memang betul tidak dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Rasulullah SAW takut diwajibkan. Penghalangnya hilang dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka kembali ke hukum awal. Jadi untuk menganalisa bid'ah, maka kita harus lihat bahwa sesuatu itu di dalam hal syariat peribadatan, bukan dalam hal duniawi. Kemudian yang kedua, bahwa sesuatu tersebut ada motivasinya, kemudian tidak ada penghalangnya. Ini untuk menganalisa sesuatu bid'ah atau tidak. Contohnya misalkan salat tarawih. Salat
at-tarawih. Adakah motivasinya? Ada. Tentu saja semua ibadah motivasinya adalah untuk mendapatkan pahala. Kemudian sholat tarawih berjamaah ada motivasinya. Adakah halangannya sehingga Rasulullah SAW tidak melaksanakan berjamaah rutin 1 bulan penuh? Ada enggak? Ada. Apa itu? Takut diwajibkan. Ketika penghalangnya hilang, motivasinya tetap ada, ya kembali lagi sholat malam setiap sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian kita lihat lagi misalkan perayaan, contoh kasus misalkan perayaan yang kita lihat di masyarakat kita dari banyaknya perayaan-perayaan yang bid'ah. Apakah motivasi tersebut ada di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat? Ada. Kan konon contoh misalkan hari kelahiran Rasulullah SAW. Konon motivasinya adalah mengagungkan Rasulullah, bukti kecintaan, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala. Ini motivasi yang baik. Tentu motivasi yang baik yang lebih utama ya, dan lebih mendahului kita itu adalah para sahabat. Lau kana hadza khairan la sabaquna ilaih. Kalau ini baik dan ada motivasinya, siapa yang duluan? Para sahabat. Kemudian contohnya misalkan pengagungan terhadap hari kelahiran Rasulullah SAW. Adakah halangan dulu di zaman Rasulullah sehingga Rasulullah SAW tidak bisa melakukan perayaan-perayaan yang demikian? Tidak ada. Gampang. Lalu ketiga, hadis umum dibawa pada kasuistis khusus, maka itu adalah satu pemaksaan. Ketika seseorang menyatakan bahwa dalil yang demikian contohnya adalah hadis Rasulullah SAW ketika ditanya puasa hari Senin. Ya, ini beda lagi kasusnya. Ini adalah hal yang dipaksakan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Yang berikutnya adalah al-ijtihadu fi qiyami ashri syahr Ramadhana al-awakhir. Disunnahkan dan ditekankan bagi seorang muslim untuk memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka Ramadan ini bulan yang sangat mulia, yang antum insyaallah tahu kebaikannya, wabil khusus di 10 Ramadan yang terakhir. Maka walhamdulillah kalau misalkan kita sempat berjumpa dengan Ramadan, itu adalah satu kemuliaan, satu karunia, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kalau sampai, maka kita berdoa kepada Allah semoga saja sampai. Ya, sebab makin banyak Ramadan kita dapatkan dalam hidup kita, kemudian kita bisa memaksimalkan, Masya Allah, itu luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa kathura amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang usianya panjang, kemudian amal ibadahnya banyak. Nah, kalau makin banyak Ramadan, insya Allah semoga saja pahala kita makin banyak. Maka ditekankan untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir Ramadan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Nah, jadi barang siapa yang dia menghidupkan Lailatul Qadar, maka akan diampunkan dosanya. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang sama-sama kita kenal, di mana Rasulullah SAW beliau idza dakhala al-ashru, ketika masuk 10 terakhir Ramadan, ahyal laila itu bisa diterjemahkan dengan kalimat yang lebih mudah, begadang. Ahyal laila maksudnya menghidupkan malam, dalam bahasa kita adalah begadang, semalam suntuk. Ingat bahwa Rasulullah SAW mencela 3 orang sahabat yang datang kepada Aisyah. Wahai Rasulullah, bagaimana sih ibadahnya Rasulullah SAW? Kemudian diceritakanlah tentang salat sunnah Rasulullah, salat malam Rasulullah sampai bengkak kaki beliau. Yang satu menyatakan, demi Allah, Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosa beliau dan pasti masuk surga. Demi Allah, aku akan puasa seumur hidupku dan tidak akan pernah berbuka. Yang satu menyatakan, aku akan sholat malam, gak pernah tidur sama sekali. Yang satu menyatakan, aku akan ibadah terus menerus dan aku tidak akan menikah.
Kalau mau nikah sibuk nanti, ada istri, ada anak. Maka Rasulullah SAW melarang seseorang untuk begadang semalaman untuk ibadah. Tetapi itu ternyata ditekankan pada malam-malam khusus yang mempunyai keutamaan. Pada malam Ramadan secara umum keseluruhan tidak masalah seseorang begadang. Ya, tapi bukan begadang untuk yang lainnya, begadang untuk sholat malam dan membaca Al-Quran. Wabil khusus pada 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya tidurnya disetting dulu, ya kan? Bagaimana bisa 10 terakhir itu full, nggak tidur sama sekali kalau bisa. Ya. Di mana Rasulullah SAW kata Aisyah, beliau begadang semalaman, wa aiqadha ahlah, beliau bangunkan keluarga beliau. Artinya keluarga beliau tidur seperti biasa, tapi beliau berjaga semalaman. Di tengah malam beliau bangunkan keluarga beliau. Wajadda, dan beliau sungguh-sungguh. Padahal kita tahu di malam yang lain juga beliau sangat sungguh-sungguh. Wasyaddal mi'zar, dan beliau ikat sarung beliau. Ya, ikat sarung beliau. Ini adalah kinayah daripada ulama. Ada yang tahu beliau ikat sarung beliau apa maknanya? Menunjukkan makna apa, ikhwan? Nah, betul. Tidak berhubungan dengan istri beliau. Jadi semalaman suntuk beliau ibadah. Kemudian sama sekali tidak menyentuh istri beliau di 10 terakhir Ramadan. Ya, jadi tidak masalah seorang suami ya ngomong dulu ke istrinya bahwa 10 terakhir ini kita istirahat dulu. Tapi kalau sudah haid kemudian datang lagi 10, wah lumayan juga ya kawan ya. Seperti itu. Tapi mungkin sampai di sini, nanti kembali kita lanjutkan insyaallah setelah adzan Isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Bismillah, alhamdulillah. Naam ikhwan, kembali kita lanjutkan sedikit. Mungkin dari pemaparan tentang sholat tarawih tadi ada hal yang masih mengganjal atau ada hal yang belum dipahami atau hal yang lainnya, dipersilahkan ikhwan. Iya, nah. Terakhir bulan Ramadan, kalau dia bulan Ramadan 29 hari, 10 terakhirnya itu bagaimana menurutnya? Apakah 9 hari dia sudah dalam 10 hari? Nah, jadi yang umum bahwa ketika Ramadan telah 20 hari, maka masuklah 10 terakhir yang 10 Ats-Tsulusul Akhir, 10 terakhir yang ketiga. Jadi 20, kemudian tenggelam matahari, maka masuklah 10 yang terakhir. 10 terakhir adalah istilah. Walaupun bulannya 29, berarti 10 terakhirnya ada 9. Walaupun cuma 9, tapi tetap disebut dengan 10 terakhir, demikian. Hanya saja ada hadis riwayat Muslim yang lainnya yang lafaznya saya lupa, bahwa ketika malam telah berlalu 21, maka yang berikutnya adalah malam ganjil, seperti itu.
Artinya ada sebagian para ulama yang memahami bahwa malam ganjil yang dimaksud adalah 20 tadi, ya kan? 21 yang berikutnya adalah ganjil. Berarti malam 22. Kemudian jadi malam kedua, kemudian malam keempat. Walaupun secara umum kebanyakan para ulama memahami 20 tenggelam matahari, 21 itu adalah malam ganjil. Hikmahnya maksudnya kita tidak perlu terlalu, wah ini ganjil ini genap. Intinya kita ibadah seperti itu. Maksudnya berlakukan sama. Ini 10 terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan. Dan sebagaimana mesin atau kita mau membiasakan olahraga, itu kan harus warming up dulu. Apa namanya istilahnya? Pemanasan. Nah, ini pemanasan di bulan Sya'ban ini. Ya, misalkan dunia, hal-hal yang sifatnya dunia mulai di-manage. Bagaimana bisa dikurangi atau didelegasikan atau misalkan mengatur cuti atau yang semacamnya sehingga Ramadan ini maksimal. Demikian juga mengkondisikan keluarga. Nah, taib ada yang lain silahkan. Silahkan ikhwan. Ya. Iya, ya Pak. Malam ke 21 ngadakan selamatan. Ya, sebagian kampung mungkin di beberapa daerah itu mereka sangat senang ketika masuk 10 terakhir sampai mungkin meriah, ada hiasan, lampu-lampu, macam-macam. Mungkin dulu awalnya motivasinya menyambut malam yang sangat mulia, menyambut Lailatul Qadar atau semacamnya. Ya, tapi hal yang demikian ya tidak didapatkan contohnya. Nah, ketika motivasinya berkenaan dengan supaya mendapatkan keutamaan lebih dalam hal pahala, tentu saja motivasi itu dimiliki oleh para sahabat. Dan terkadang yang demikian menyita. Saya lihat ada kampung-kampung misalkan di beberapa daerah itu dihias, lampu-lampu hias dan macam-macam. Fokusnya ke sana. Padahal fokusnya bukan demikian. Fokusnya adalah ibadah. Fokusnya adalah ibadah. Sampai-sampai misalkan anak muda keliling kampung, ya kan? Kemudian apa namanya? Ya, sahuran seperti itu, pakai gendang, tabuhan dan hal-hal yang lainnya. Jadi fokusnya memang ibadah. Fokusnya ibadah. Seperti itu. Taib ada yang lain silakan. Ya, bagi ikhwan yang mempunyai kelapangan, itu kan tentu saja dimotivasi untuk melaksanakan umrah, sebab itu pahalanya seperti haji, seperti haji. Maka jikalau kita disampaikan oleh Allah SWT bulan Ramadan di tahun ini, maka kita jadikan Ramadan tahun ini lebih maksimal daripada tahun sebelumnya insyaAllah. Terutama ikhwan yang bekerja, misalkan setting cutinya, ya terutama mereka yang punya usaha, sudah mulai otomatisasi, bagaimana dia tidak terlalu sibuk misalkan, atau hal-hal yang semacamnya, bagaimana dia sudah mulai bisa menyiapkan jikalau itu mempunyai hajat dan maslahat sebelum Ramadan. Sebagian orang mungkin sibuk belanjanya di bulan Ramadan, maka ini adalah satu kesalahan. Ramadan ini sebagai apa Ustadz dalam bahasa Arab? Kenapa fathah? Man shoma Ramadana. Ya. Man shoma Ramadana. Kenapa kok Ramadananya fathah? Ada yang tahu? Hah? Ya, man shoma. Setelah fi'il kenapa? Maf'ul. Dan juga Ramadan ini ghairu munsharif. Jikalaupun dia misalkan menjadi mudhaf yang harusnya kasrah, maka dia ya majrurnya dengan fathah. Maka majrurnya dengan fathah. Semoga saja dimudahkan ustadz-ustadz misalkan buka kajian di mana khusus misalkan bagi talibul ilm, tullab memegang bahasa Arab, kemudian dibahas
kalimatnya. Ini kenapa begini Ustadz, kenapa begitu? Ya, itu penting untuk peningkatan keilmuan. Ya, semoga saja ada majelis-majelis seperti itu. Misalkan majelis malam ini tidak boleh kecuali yang sudah bisa membaca kitab misalkan. Sudah ada nggak begitu? Jadi kajian khusus di mana yang datang wajib bawa kitab berbahasa Arab. Yang belum bisa termotivasi, sesekali duduk dulu lihat ya kan. Kemudian termotivasi. Atau misalkan ustadznya juga nyampaikannya pakai bahasa Arab. Sehingga ustadznya juga latihan juga, ada peningkatan juga. Kadang-kadang ustadznya sudah menguasai bahasa Arab, kitabnya, kemudian secara lisan. Tapi mau ceramah bahasa Arab nggak ada yang paham juga. Lama-kelamaan bahasa Arabnya mungkin jadi tumpul atau jadi bahasa itu kalau nggak dibiasakan menjadi agak tidak seperti dulu lagi. Maka penting memang ada majelis-majelis khusus bagi ikhwan yang sudah bisa berbahasa Arab sehingga ada peningkatan dari sudut keilmuan. Semoga saja ke depan kita motivasi ustadz-ustadz buka majelis khusus bagi mereka yang sudah bisa berbahasa Arab sehingga ada peningkatan. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.